yang tadi Q-nya di kedalaman 3,8 tadi berapa? 1,45. Q-nya 148, Pak. Halo, tadi berapa Q-nya? 48 di 148. Q-nya 148, JP-nya 194. Enggak. Untuk kita fondasi dangkal ya, untuk fondasi dangkal kita cuma butuh ini adalah QP sama dengan QU ya. QU sama dengan QP. Kita butuh cuma QC ya, karena fondasi dangkal. Kalau fondasi dalam untuk JHL-nya juga perlu ya. Jadi kemarin bisa dilihat kalau kalian nanti merencanakan pondasi dengan lebarnya 1,2 ya, 1,2 kali 1,2 ya, 1,2 kali 1,2, maka Q-nya ini ya 4,9 ya, 4,9 ya. Enggak, hampir 5 ya, ini hampir 5 ya, hampir 5. 5 ini berarti kilogram per sentimeter persegi ya. Ini yang perlu kalian ketahui. Nanti kalaupun jadi meter ya silakan ya, nanti jadi senti desi berarti dikalikan 1000 ya, kalikan 1000 ya. Kalau mau jadi kali berapa? Iya, kalau satuannya kilogram per meter persegi, kilonewton per meter persegi. Mohon maaf Pak, jadi diingat ya, ini jaringannya di apa? Di lantai 4 ini. Iya Pak. Jadi diingat ya, jadi nilai QC kalian pakai nilai yang 148 ini. Ya, itu tapi dengan catatan di kedalaman berapa? 3,8. Pak. Tapi kalau saya tanya di kedalaman 1, maksimal maksudnya ya, DF-nya kan 2,5. Ini kan antara 1 sampai 2,5. Kalau saya tanya di kedalaman 2,5 saja, mohon maaf ya, tidak di kedalaman 3,8. Di 2,5 PK sama dengan berapa? Kita ngitungnya yang di Di kedalaman 2,5. 2,6. Kalau enggak berarti kan di antara 2,4 sama 2,6. Rata-rata ini berapa? Ada koreksi? Ada koreksi? Saya sebenarnya ini ada koreksi loh ya. Sebentar, untuk Meyerhof dan Tersagi itu pakai apa? Pakai DF ya, pakai DF ya ditambah B ya. Ini berarti DF ditambah B. Ya, ini B-nya berarti 1,2. Dari permukaan sampai kedalaman itu kalau caranya Tersagi sama Meyerhof ya. Sekali lagi ini caranya Tersagi Meyerhof. Ya berarti butuh data dari 0 sampai DF ditambah B ya. Nanti di rata-rata. Mohon maaf kemarin di awal tadi keliru. Ya di rata-rata. Ya dari 0 sampai DF plus B. Itu kalau Tersagi sama Meyerhof. Kalau Bowles ya, kalau Bowles ini sekali lagi rata-rata dari kedalaman berapa di sini? Ini adalah 0,5 B ya. Ini adalah DF-nya. Ini adalah B-nya. Ditambah di sini 2B ya. Jadi rata-rata 0,5 di atas DF dan dan di bawah DF itu 2B. Ini rata-ratanya.
ya. Mohon maaf ini di rata-rata. Untuk nilai PK, sekali lagi untuk PK saja. Kita pondasi dangkal itu cuma PK, nanti kalau untuk pondasi dalam pakai JHP ya. Untuk Sikerman ini kayaknya sama ya. Sikerman ini sama dengan Boles. Ya, Sikerman ini pakai 0,5 sampai 2B. Ya, ini DF-nya. Ya. Ini C sama dengan PK. Ya, kalau ingin tahu kenapa QC sama dengan PK, bisa dilihat di buku manualnya ya. Di buku manualnya. Ya, di sini ya. C sama dengan PK bisa dilihat ya. QC sama dengan PK karena APL dibagi AC itu sama-sama 10 ya. Sama-sama 10. Ya, makanya di sini QC sama dengan PK. APL bisa dilihat di sini. APL itu apa? Di sini sudah ada. APL itu proyeksi ujung konus. AC tadi apa? Di sini AC itu ini ya, luas torak ini ya. Terus ini AS ya, ini sebenarnya AC ini. Yang AS yang atas ya, ini benar AC. Jadi 10 dibagi 10 ya sama saja ya. Makanya di sini intinya PK itu sama dengan G. Kalau nanti saya tanya jenis tanya bisa ya, ada R-nya sekitar berapa di sini? Ya sekitar 4,5 lah ya. Jadi di kedalaman ini kalau bisa itu ya dipakai blok aja ya kalau ingin tahu masalahnya sondir, kita sondir tidak mengambil tanpa ambil sampel. Ya. Jadi untuk supaya tahu IK dan FR di sini, ya PK dan FR bisa dilihat. Ya di ini ya, ini kemarin kita sudah bahas. Ya. Tadi misalnya QC-nya 24, ini adalah 20. Ini 10, ini 20. Sampai tadi 4,5 di sini ya. Ya. Ini lempung ya. Lempung Berlano ya sampai lempung. Jadi yang mendekati lempung. Yang ini data yang sondir itu data yang sondir ini nanti dimodelkan kan hampir sama ya, sampai ini hampir sama, ini hampir sama, ini sampai sini kan hampir sama ya. Kemungkinan tanah ini pasti beda karena ini adalah lapis ketiga ya. Kita kan harus tahu PK-nya di sini PK, nah, ini PK, di sini FR-nya ya. Jadi tanah di sini ini sekitar berapa, di sini sekitar 30 ya, sekitar 30, PK-nya di sini sekitar berapa, di sini sekitar 6 ya.
Ya, kalau posisi ini 30 sama 6 bisa dilihat di sini. 3 berarti 6 di sini ya. 3 ya tanahnya pasti lempung. Ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas tentang fondasi. Ya, jadi kalau ini sangat penting ya, mohon maaf jangan diremehkan khusus untuk sonder ya. Kalau kalian nanti bangun rumah antara 1 lantai sampai 4 lantai, biasanya rumus ini yang sering dipakai. Ya, baik cara Skerman, cara ini Foulas ya, sama Meyerhoff, sama yang Terzaghi ya. Terzaghi juga sama. Ya, rumus ini tergantung nanti pondasinya kalian di sini. Nah, ini mohon tidak salah ya, di sini tadi ya 5 kilo per centimeter per set tambah, oh ini kebanyakan 10.000 ya, tambah 10.000 jadi 5 benar ini 50 kilonewton per meter persegi. Ada koreksi? Dari 5 kilo per centimeter persegi ke kilogram meter persegi, benar ya ini ya, 50.000 kilo ya. Ini misalnya sekedar contoh saja ya. Jadi ini sekedar contoh saja, maka nanti kalau diingat beban dari atas ini berapa ya, FZ-nya atau P-nya ini berapa. Ya. Bisa dilihat kalau rumus ini aja sudah ketemu sekitar 5 kN. Kalau sekali lagi lebarnya 1,2. Kalau lebarnya lebih dari 1,2 otomatis kan lebih besar nanti di sini. Pasti lebih besar ya karena ini lebih besar dari 1,2. Dan ini FZ-nya nanti ini sudah ketemu Q-all ya. Jadi ini sudah ketemu Q-all, nanti supaya jadi Q-all besar, berarti P ya atau FZ di kalian. Sampai sini ada ditanyakan? Ini contoh kalau pakai Meyerhoff, kebetulan tadi 1,2 ya. Nanti juga kalau pakai caranya Foulas ini atau nanti caranya Skerman di sini. Ya cuma di sini dibatis. Makanya ini perlu sekali kalian tahu tanahnya di siapa. Yang di sini berarti tanahnya yang ini tanahnya jenis pasir. Mana ya tadi ya, tahu lempung di mana kita pakai ini ya. Kalau tahu lempung ya maka kita nanti pakai rumus yang 2 plus 0,28 QC. Ini masih QU. Mau QO, berarti di sini harus QU saya bagi dengan SF. Ya, nanti kembali lagi ini jadi QO besar. Di sini berarti sampai sini ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan ini walaupun 3 rumus ini sederhana yang dipakai ya. Kalau bangun lantai atau tower ya, tower atau papan reklame ya, atau ruko ya. Ruko kan jarang yang sampai lebih dari 4 lantai. Ya makanya rumus yang sering dipakai ya sonder ini. Dan kalau ruko jarang yang pakai SPT ya. Karena kemarin sudah saya singgung 1 titik untuk sonder itu sekitar 1 juta. Kalau S11 ya 15 jutaan. Jadi kalau ruko ya ngapain sampai SPT ya. Biasanya kan pakai sonder aja 2 titik. Tergantung lokasinya besarnya. Kalau untuk rumah tinggal biasanya cuma 2 ya, minimal 2. Belum di mob ya, belum pengangkutan dari
dari sondirnya. Ada yang ditanyakan? Sebelum bab selanjutnya, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya. Mudah-mudahan sederhana ini walaupun aplikasi ini paling banyak dipakai nanti kalau untuk bangun ada proyek ya, kalau bisa minimal 2 sondir ya, minimal 2 sondir supaya kalian tidak reka-reka kekuatan dari ini. Sangat penting sekali kalau untuk bangun 1 lantai sampai 4 lantai. Tapi kalau ini untuk bangun sampai 10 lantai, 8 lantai ini diabaikan ya. Ini tidak mungkin ya. Jadi kekuatan yang kedalaman pondasi sampai 1, dipakai ya, karena tidak mampu. Seperti sekedar tahu aja, untuk gedung sipil ini, mesin sipil sama gerabol ini itu kalau sondirnya sekitar 4,5 dalamannya ya. Dan itu tidak dipakai. Dipakai nanti yang SPT karena pondasinya memang ternyata di kedalaman 9 meter. Jadi kan tidak mungkin kita pakai data sondir ya. Makanya kalau untuk bangunan gedung seperti teknik sipil ini tidak mungkin kepakai ya. Tapi kalau untuk bangunan tadi ya 1-4 lantai ini kepakai. Dan tidak mungkin kalau rumah tinggal umumnya itu pakai SPT, nggak mungkin biasanya. Kecuali mungkin punyanya konglomerat mau bangun rumah sampai berapa besarnya gitu mungkin pakai. Tapi kalau umum ya pakai sondir ini. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti karena nanti sering kepakai ya kalau untuk bangun rumah. Sekarang tegangan pada massa tanah ya. Ini mungkin saya nggak full ya karena juga terbatas waktunya, tapi saya mau cari globalnya saja. Tegangan massa tanah ini dibagi 3 ya, 2 atau 3 ya. Di sini ada beban akibat berat sendiri ya. Ini globalnya. Nanti kedua akibat beban dari luar. Akibat beban dari luar. Nah, yang ketiganya gabungan, jadi tegangan final ya. Saya globalnya di sini ya. Jadi kalau misalnya ada kita menguji tanah di sini ya, kedalaman di sini, ini pasti punya tegangan ya. Sekali lagi tegangan itu dihasilkan oleh 2, bisa dilihat kemarin di sini kalau berat ya. Ini sering saya ulang-ulang, beban berat, apalagi di sini beban berat, jadi di sini tegangan, tegangan, di sini adalah berat isi, di sini adalah berat volume, sama saja berat isi berat volume, ya, volume ini sama saja, beban berat apalagi, beban berat gaya ya. Ya, gaya. Ini sih W Q ya. Di sini rumusnya sigma, ada sigma, ada tau ya. Tegangan normal, tegangan geser, tegangan air pori U. Di sini cuma gamma sama rho ya. Jadi kalau tegangan di sini tegangan ya, tegangan sama saja. Itu bisa dihasilkan 2 karena posisi ini ke sini, ini dibagi dengan A ya. Ini ke sini dibagi dengan volume, ini ke sini dibagi dengan jarak atau kedalaman. Ya. Jadi makanya di sini tegangan ya, di sini sigma, tegangan tanah ya. Berarti ini tegangan normal, berarti ini bisa saja dari gamma kalikan H. Atau juga tegangan ini dari mana? Dari P atau gaya, saya bagi dengan A. Ya. Nanti bisa 2 seperti ini. Khusus untuk ini kita dari berat isi ya. Jadi kalau di sini tegangannya berapa?
di sini tinggal gamma kalikan H. Ya, ini tadi sudah ya. Ini alternatifnya kalau enggak ini, kalau dari beratisi ya dari gaya. Ya, bisa dilihat ini kenapa beban sendiri ya. Jadi sekali lagi saya tulis di sini aja tegangan. Ya. Utama adalah berat sendiri. Ini istilahnya adalah ya. Ini rumusnya sigma ya karena ini tangan ya. Karena ini tanah ya, ini tinggal gamma kalikan H. Ya, ini sigma. Nanti yang kedua dari beban luar. Ya. Bebannya ini ya, beban luar nanti ada beban titik, ada beban garis, ada beban merata di sini. Ini selain delta sigma juga ada delta P ya. Delta P. P-nya P kecil sekali lagi, P-nya P kecil. P-nya P kecil. Nanti di merata ini ada persegi, ada bujur sangkar, ya ada persegi sama bujur sangkar, ada lingkaran, ada trapesium, ada segitiga, Yang terakhir ini tidak beraturan. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Nama tidak beraturan ya, ini saya modelkan model di sini nanti tegangan total. Tegangan total ini penjumlahan ya, ini bisanya adalah total ini bisa sigma final ya. Ini merupakan dari sigma ditambah dengan delta sigma. Ya. Atau di sini juga P ya. P kecil ya, P final. Di sini sama ya. Nanti di sini kalau berarti di sini pakai P kecil, di sini adalah delta P. Karena literatur ada yang pakai sigma, ada yang pakai P kecil ya. Jadi kalau total ya tinggal jumlah saja. Nah, rumusnya kalau beban sendiri tadi sudah saya singgung, rumusnya cuma ini, intinya cuma ini ya, gamma kalikan H. Oh, maaf, putus ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Masih sering putus-putus, Pak. Ini sudah, ini saya hapus saja di sini. Jadi sekali lagi tadi untuk delta sigma ini bisa dari 2 ya, dari gamma kalikan H atau P dibagi dengan A. Ya, sekali lagi ini bisa dari 2 ini. Ya.
Untuk beban titik, ini untuk beban titik, ini beban titik ya, rumusnya adalah delta sigma di sini, tinggal apa di sini nanti, ntar di sini. Mohon maaf, masih belum share screen, Pak. Oh, ntar, mohon maaf. Kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Untuk beban titik ini adalah apa di sini? P ya, dibagi Z kuadrat dikalikan I. Ya, ini nanti mohon dipersingkat. Untuk beban garis nanti ya, beban garis itu nanti rumusnya enggak saya kasih karena enggak, maksudnya enggak disimpulkan. Khusus untuk beban merata ya, beban merata yang mulai segi bujur sangkar, trapesium sama yang segitiga, ini adalah delta sigma. Di sini rumusnya adalah tinggal Q dikalikan I. Ya. Untuk yang tidak beraturan di sini, ya, ini delta sigma, ini M Q kalikan I. Ya. Ya, yang khusus itu beban garis. Ya. Jadi mohon diingat ini kesimpulannya ya, walaupun ini sangat sederhana, bisa dilihat berat sendiri rumusnya adalah gamma kalikan H. Beban dari luar, kalau beban titik itu adalah P, ini gayanya ya, karena P gayanya, bebannya P dibagi Z kuadrat, ini kedalamannya, Z kuadrat dikalikan I. Nanti I saya jelaskan, ini adalah faktor pengaruh. Kalau beban garis nanti rumusnya tidak bisa disingkat karena memang sederhana kalau beban garis. Kalau beban merata, ya, beban merata mulai persegi, bujur sangkar, lingkaran, trapesium, segitiga adalah beban merata. Yang ya ini ya, yang P ini beban titik ya, yang Q beban merata. Khusus untuk beban tidak merata, rumusnya ditambahi M ya. M dikalikan Q dikalikan I. Ini sekali lagi ini resume karena saya tidak mungkin detail di jam ini ya, karena waktunya terbatas. Jadi sekali lagi berat isi itu gamma kalikan H, beban dari luar itu, kalau beban titik itu P, kalau beban garis nanti ada rumusnya tersendiri. Kalau beban merata itu nanti Q kalikan I. Kalau beban merata tidak beraturan itu ada M Q kalikan I. Kalau nanti tegangan total, sekali lagi tinggal jumlahkan. Ini resume dari tegangan ya, tegangan pada massa tanah ya, cuma ini aja yang kalian lihat di depan ini aja. Ini adalah resume dari tegangan. Kita masih ada waktu untuk tegangan berat sendiri. Tadi sudah saya singgung gamma kalikan H. Ini gambarnya di sini, ini saya gambar ulang ya. Ini saya gambar ulang, kalau ada beban satu titik aja di sini ya. Di sini ada permukaan tanah. Ini berarti ini adalah sigma V, tegangan normal. Di sini ada H, maka rumusnya sigma V ini tinggal ngalikan gamma kalikan H. Gammanya berapa dikalikan H. Ini kalau satu lapis. Kalau dua lapis tinggal menjumlah. Ya, kalau dua lapis, tiga lapis dan seterusnya ya di sini. Pasti di sini ada gamma 1, H1, sorry, gamma 1, ada C1, ada P1, ya, ada gamma 2, C2 dan P2. Di sini ada H1, di sini ada H2. Begitu seterusnya. Ini disebut berlapis-lapis dengan catatan salah satu dari gamma, C, dan P ini beda. Salah satu atau dua beda, apalagi tiga-tiganya beda, pasti lapisannya beda. Ambil contoh saja, kalau gamanya itu beda, misalnya 1,2 sama 1,8. Nah, pasti kepadatannya pasti yang 1,8 lebih padat. Dengan lebih padat itu pasti dari segi warna aja sudah beda. Ya, pasti kalau
lebih padat biasanya agak kehitam-hitaman, biasanya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi dengan gamma beda aja nanti visual juga beda. Ya. Kalau ada 2 di sini, ya ini tinggal menjumlahkan aja bahwa tambah H2 dikalikan gamma 2 atau gamma 2 kalikan H2. Dengan catatan ini tidak ada air ya, atau air sangat jauh. Dengan catatan MAT-nya jauh ya. MAT jauh. Karena posisi seperti ini sekali lagi ini semuanya ada tiga-tiganya ya. Ada solid, water, sama tinggal menambah aja gamma 3 dikalikan H3. Jadi untuk ini tidak ada masalah. Sekarang kalau ada air ya. Nah, ini kondisi adalah tidak jenuh. Kondisi yang bawah adalah jenuh ya. Karena ada air ya, ini ada MAT. Jenuh ini istilahnya adalah saturated. Kalau untuk tidak jenuh adalah unsaturated ya. Ini istilahnya di mekanika tanah. Kalau tidak water sama udara, kalau yang di bawah cuma ada 2. Solid sama water. Ya. Kalau di sini dari segi rumus sama ya, gamma itu pasti W dibagi bagi V. Ya, ini tetap ya. Cuma di sini adalah gamma, yang di bawah ini adalah gamma sat ya. Gamma saturated walaupun rumusnya sama. Terus kalau makanya di mana? Kalau khusus ini gamma sat kita nanti pakainya adalah gamma absen ya. Karena kalau yang solid ini adalah gamma absen, yang water ini adalah gamma W ya. Karena rumusnya adalah gamma sat sama dengan gamma absen ditambah gamma W ya. Gamma absen sekali lagi efektif ya, sebutnya biasanya efektif. Istilahnya disebut efektif. Gamma efektif adalah gamma karena butiran tanah. Ya. Makanya di sini gamma dikalikan ditambah gamma W ya. Makanya di sini gamma absen sama dengan berapa? Di sini adalah gamma sat, saya kurangi dengan gamma W. Nah, kita di sini pakai gamma absen ya. Di sini pakai gamma absen ya. Jadi kalau untuk tegangan massa tanah kita dipakai adalah gamma absen kalau posisi di bawah muka air, bukan pakai gamma sat ya. Sehingga di sini bisa dilihat untuk lapisan 1 seperti contoh sebelumnya gamma kalikan H1 atau Z1, di sini adalah gamma absen, dikali gamma W. Gamma W ini sudah sering saya utarakan, ini adalah 1 ton per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Ini 1 ya. Atau juga terkenal adalah 9,81 kilonewton per meter kubik. Bisa juga di sini 10 kilonewton per meter kubik. Nah, dua-duanya ini kepakai terus ya, karena di program pun seperti Geoslope, Geo5 maupun Plastis nanti ditanya gamma W itu pakai 9,81 atau pakai 10, biasanya ditanya seperti itu ya. Atau di sini juga 62,4 satuannya pound per feet kubik ya. Jadi gamma W dimanapun nilainya ini, makanya gamma W jangan tanya gamma W nilainya berapa ya, ya ini ya. Nggak usah ditanya lagi nilainya ini. Ya, jadi khusus kalau di bawah air itu pakai gamma absen.
Ya, makanya di sini gamma absen kalikan Z. Yang terakhir untuk berat sendiri, gimana kalau airnya lebih dari ini ya? Misalnya di sungai, di sawah, di kolam ya, modelnya kan seperti ini ya. Airnya melebihi di sini ya. Ini tetap aja ya, ini sebenarnya pakai gamma absen nantinya ya. Bisa dilihat di sini gamma sat kalikan Z2. Di sini gamma sat ya, gamma sat kalikan Z2 ya. Terus di sini saya kurangi ya. Tapi di sini kurangi. Saya kurangi gamma W ditambah Z1 tambah Z2 ya. Gamma W tadi, gamma W saya ini nanti mengurangi ya. Di sini Z1 tambah Z2. Logikanya nanti kan gamma sat saya kurangi gamma W kan gamma absen ya. Kembali lagi ke sini. Tapi karena posisinya di sini ada tambahan Z1 di sini. Ya, jadi ini jangan bingung di sini ya tetap aja ya sebenarnya di sini gamma dikurangi gamma W ini adalah gamma absen. Cuma ada ada tambahan di sini ya. Ada tambahan Z1-nya. Nah, yang memang di atas air di sini. Sampai sini dan ditanyakan? Kalau untuk berat sendiri ya, cuma ada kombinasinya cuma ada dua tadi. Tanpa air, airnya di tengah-tengah, airnya di atas. Nggak ada lain ya, cuma ini aja. Sampai sini ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ini kayaknya saya tidak cukup kalau tanggung ya nanti beban dari luar ini saya tidak cukup untuk menjelaskan. Tidak apa-apa ya kita pending di Selasa depan ya. Ya, Pak. Mohon maaf ya karena di sini ntar lagi ada apa untuk apa ya ini sebelum materi ya ini tidak mungkin saya jelaskan detail. Jadi delta sigma atau delta P ya di sini kalau beban titik ya kalau beban titik ini sama dengan apa di sini P beban titiknya saya bagi dengan Z kuadrat saya kalikan I ya ini yang sudah saya bilang tadi ya ini tidak mungkin saya jelaskan detail. Yang kedua, kalau beban garis, ya ini beban garis. Nah, ini beban garis. Kalau beban garis, ya ini rumusnya nggak usah saya detailkan, rumusnya adalah ini. Ya, ini rumus detail. Ya. Nah, ini kalau pertama adalah persegi, tadi sudah saya bilang, rumusnya adalah ini. Ya, di sini ya, delta P atau delta sigma, rumusnya adalah Q dikalikan I. I-nya di Q0 di sini adalah beban merata. I-nya itu nanti yang beda-beda ya,
Suara saya masih kedengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, mohon maaf ya, ini jaringannya kurang bagus di ruangan saya. Jadi diingat tadi rumusnya ini sekali lagi ini resume dari tegangan pada massa tanah berat sendiri, beban akibat beban dari luar, ya, sehingga ada tegangan, nanti tegangan total di sini. Untuk beban luar saya belum detailkan, tapi intinya di sini adalah kalau beban titik P dibagi Z kuadrat dikalikan I, kalau kecuali untuk tidak beraturan itu ada penambahan pengalihan M di sini. Saya kira itu dulu, nanti mohon untuk yang beban dari luar nanti sangat kompleks, sangat panjang. Tadi intinya tinggal Q dikalikan I. I-nya ini nanti bisa pakai grafik, yang untuk I bisa pakai grafik, bisa pakai tabel, ya bisa pakai rumus, tapi memang awalnya dari rumus ya, supaya tidak beraturan. Ya ini untuk mengakomodasi kalau bentuknya di lapangan memang tidak beraturan. Mungkin saya sudah ya, mohon maaf saya tutup dulu karena waktunya juga sudah mau dimulai pelantikannya. Saya kurang lebih mohon maaf, terutama di jaringan, sama tadi saya mohon maaf terlambat tadi ya, karena tadi Ya, Pak. perjalanan tadi nggak bisa saya hindari. Semoga pertemuan ini dari awal tadi sampai barusan sampai akhir dapat manfaat, dapat berkah. Saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.